hari ini hujan, jadi saya coba settingnya ada background hujan itu di belakangnya. Ini juga dalam rangka menidurkan Rais, jadi lumayan waktunya bisa dimanfaatkan untuk menjawab email. Mudah-mudahan saja dengan kesempatan seperti ini bisa terselesaikan tugas saya. Banyak yang menanyakan kalau untuk ke Jepang harus bisa bahasa Jepang nggak, perlu harus TOEFL sekian nggak. Nah, saya coba berbagi berdasarkan pengalaman saya, juga mungkin informasi yang saya ketahui. Pertama, untuk bahasa Jepang itu kalau ingin belajar dari S1 di Jepang atau misalkan mengambil program D3 atau D2, nah itu memang pengantar dalam kegiatan belajar mengajar itu selalu diberikan dalam bahasa Jepang. Ini sejauh ini yang saya ketahui. Jadi intinya harus mempunyai kemampuan bahasa Jepang yang baik. Nah, biasanya bagi tamatan SMA itu setahun pertama di sini perlu mengambil kurs bahasa Jepang. Jadi setelah itu baru nanti masuk universitas, apakah itu sesuai dengan beasiswanya masing-masing. Kalau program Mombusho itu mereka tidak perlu ujian lagi, jadi selama dalam belajar bahasa Jepang itu, selama belajar bahasa Jepang itu akan selalu dipantau, dan ujian-ujian cukup yang dilakukan, yang diadakan oleh sekolah, kemudian diizinkan memberi universitas, beberapa universitas. Nah, ada juga beasiswa yang seperti seperti Panasonic atau apalagi yang lainnya, atau aduh lupa. Nah, itu pokoknya selain yang dari pemerintahan Jepang, itu mereka harus ikut ujian masuk universitas. Nah, itu mencari universitas sendiri. Jadi kalau untuk belajar dari tamatan SMA, khususnya untuk masuk S1 di Jepang, itu harus lulus IQ, level bahasa Jepang, masih yang bahasa Jepang level 1 ya. Nah, ada juga yang menerima lulus NIKU, itu grade-nya agak di bawah level 1. Tapi umumnya untuk masuk ke universitas yang baik itu harus lulus IQ. Kemudian untuk masuk S2 dan S3 itu tidak dituntut kemampuan bahasa Jepang. Memang untuk kurs S2 pada umumnya itu diberikan dalam bahasa Jepang, tetapi seperti di kampus saya, Tokyo Institute of Technology, itu sudah ada program yang international course, jadi tidak menuntut kemampuan bahasa Jepang, atau perkuliahan bisa diikuti dalam bahasa Inggris, tapi memang belum semua jurusan yang memenuhi seperti itu. Nah, untuk S3 kemampuan bahasa Jepang itu tidak dituntut sekali, tapi karena hidup di lingkungan Jepang dan berinteraksi dengan orang-orang Jepang, kebanyakan di lab gitu ya. Nah, mau tidak mau harus mengerti kan bahasa Jepang, masih untuk berkomunikasi atau untuk kehidupan sehari-hari itu kan perlu. Jadi hanya tuntutannya hanya sampai di situ. Kalau S3 itu sangat ditekankan untuk bisa publish paper kalau di Jepang seperti itu. Jadi ketentuannya juga tergantung universitas dan tergantung fakultas, tergantung jurusan. Seperti saya misalkan, karena memang profesor saya itu backgroundnya bukan genetic engineering, bukan biokimia,
Jadi dia tidak mengerti kalau pekerjaan genetik itu susah atau jelimet, dan hasilnya pun tergantung pada izin Allah kan. Soalnya kita mengutak-atik makhluk Allah, mengambil jin dan kemudian memasukkan jin lainnya ke mikroba lain. Nah, jadi tergantung memang keahlian kita juga, terus juga izin Allah juga. Nah, profesor saya itu tidak mengerti hal yang seperti itu karena dia adalah orang polymer science. Dia tidak banyak tahu tentang pekerjaan genetik engineering. Jadi dia menganggap gampang gitu, kok orang yang kerja dengan EFM kayak gitu, yang melihat struktur polimer dengan atomic force microscope gitu. Nah, itu kan cepat ya, bisa menghasilkan data dalam sebulan aja, bisa menghasilkan data yang bisa dipublish untuk jurnal internasional gitu. Nah, jadi mereka itu bisa dalam 3 tahun itu bisa publish paper itu sampai 9 paper. Jadi dia mensyaratkan saya itu minimal lulus dalam 3 paper gitu. Nah, orang-orang yang ada di BSN itu mereka pada ketawa semua gitu. Wah, gila aja katanya gitu kan. Soalnya untuk di bioscience aja 1 paper itu untuk mengambil doktor gitu. Jadi ya tergantung, balik lagi kepada sistem yang itu tergantung sekali pada jurusan juga. Nah, jadi intinya untuk ke Jepang itu kemampuan bahasa Jepang sebelum Anda datang ke Jepang itu tidak sangat dituntut sekali. Yang penting punya kemampuan bahasa Inggris ya. Kemampuan bahasa Inggris juga tidak dituntut tinggi sekali. Seperti saya dulunya, memang waktu apply saya itu menyerahkan nilai TOEFL gitu ya. Rasanya hanya sekitar 450 gitu, karena waktu itu di S2 di ITB kan juga harus ngambil TOEFL, dan saya juga waktu itu ngambil sekali tes dan tanpa persiapan apa-apa gitu. Jadi ya ala kadarnya aja dengan bahasa Inggris yang tidak pernah di upgrade gitu. Jadi lumayan juga dapat 450 ya. Nah, modal itu aja yang saya kasih ke profesor gitu. Nah, jadi juga kembali saya bilang gitu kan, ada teman yang bertanya, sifatnya itu relatif gitu. Tidak, kalau misalkan ke universitas yang berbahasa Inggris memang TOEFL di atas 500 gitu ya. Nah, tapi kalau ke Jepang tidak seperti itu gitu. Nah, ya tergantung masih prosesnya masuk dari mana. Nah, sekarang itu juga saya baca di homepage ini, homepage Kedutaan Jepang itu juga tidak mensyaratkan standar TOEFL berapa ya. Tapi kalau bisa 500 kan aman ya, maksudnya ya baiklah gitu ya. Nah, kembali lagi, jadi masalah bahasa itu, bahasa Jepang tidak dituntut sekali gitu. Karena ada teman yang bertanya, saya mau mengambil studi ke Jepang, tapi saya sekarang ini TOEFL-nya masih jelek gitu, atau saya masih belum ngambil TOEFL gitu. Terus ada lagi teman yang bertanya, saya mau kursus bahasa Jepang dulu gitu kan, saya mau kuliah ke Jepang, saya mau kursus bahasa Jepang dulu. Kalau saya bilang gitu, khusus bahasa Jepang apalagi yang diberikan oleh orang Indonesia di Jepang gitu, ini bukan tidak menghormati level bahasa Jepang gitu. Bahasa yang namanya bahasa itu kan juga berkembang ya. Di Jepang sendiri juga ada bahasa-bahasa yang terpakai gitu, ada bahasa baku gitu. Nah, yang umumnya yang diberikan yang di buku-buku itu kan bahasa baku gitu. Sehari-harinya kita jarang mendengar gitu. Saya waktu pertama sekali ke sini, orang mengatakan bahasa Jepang saya itu selalu sopan gitu, karena saya selalu mengatakan dengan mas seperti itu. Nah, itu bagus. Tapi anehnya ada kata-kata yang orang di sini malah tidak mengenal gitu. Saya mengucapkannya dalam bahasa Jepang gitu. Makanya dia bertanya maksudnya apa gitu. Nah, makanya
rasanya mubazir ya kalau menunggu waktu untuk studi ke Jepang. Itu harus memantapkan bahasa Jepang dulu di Indonesia, itu rasanya sangat mubazir sekali. Karena nanti setelah masuk di universitas di Jepang itu kursus bahasa Jepang itu free disediakan oleh universitas. Silahkan ambil sampai level berapapun. Oke, saya matikan dulu, kayaknya udah 10